Hey, semangat pagi. Selamat datang di podcast Manser. Dilan, kamu tahu gak sih sekarang SMA Negeri 1 Seririt sekolah kita itu udah jadi sekolah penggerak? Tahu dong, tapi kamu tahu nggak apa itu sekolah penggerak? Nah itu dia masalahnya, aku nggak tahu nih sekolah penggerak itu apa. Gimana kalau kita cari informasinya sama-sama supaya kita nggak gagal paham nih? Boleh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Manser. Nah, sehubungan dengan percakapan saya sama Dilan tadi tentang sekolah penggerak, jadi kita sudah mendatangkan narasumber, yaitu pengawas manajerial SMA Negeri 1 Seririt, Bapak Dr. Andus Putu Aribawa MPD. Selamat datang Bapak. Ya, selamat. Jadi terima kasih. Saya Bapak udah diundang ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, Sengkare, sehat-sehat. Sengkare. Ya. Bagaimana Bapak perjalanannya menuju ke sekolah kita? Ya, luar biasa. Karena Bapak juga kebetulan ada kegiatan di tempat lain. Ya, yang agendanya sebenarnya sebelum jam 11, jadi ya agak buru-buru sedikit. Ya, seperti yang kita ketahui Bapak bahwa sekolah kita itu menjadi sekolah penggerak. Tapi kita masih bingung nih, masih awam tentang apa sih itu sekolah penggerak. Boleh dijelaskan Bapak? Oh iya. Ya, sebelum Bapak jawab, Bapak itu sekolah penggerak, pertama-tama Bapak ucapkan selamat dulu ya. Ya, dengan dilaunchingnya podcast Manser ini ya, ya luar biasa ya. Jadi terkait dengan sekolah penggerak itu sesungguhnya tidak terlepas dari bagaimana upaya pemerintah mewujudkan visi pendidikan itu. Visinya adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, ya, yang mandiri, berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mewujudkan itu maka perlu layanan pendidikan yang berkualitas, ya. Pendidikan yang berkualitas. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, nah di sini perlu ada transformasi sekolah, gitu ya. Jadi model pengelolaan sekolah yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu kebijakannya adalah melalui transformasi yang namanya sekolah penggerak. Nah, apa itu sekolah penggerak? Jadi sekolah penggerak itu adalah sekolah yang difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan percepatan peningkatan mutu layanan pendidikan. Sebab pendidikan yang berkualitas itu ada empat blok ya strateginya. Yang pertama melalui peningkatan prasarana dan teknologi. Yang kedua, jadi melalui peningkatan kepemimpinan, kualitas kepemimpinan masyarakat dan budayanya. Kemudian melalui kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Yang keempat, peningkatan kurikulum, ya, kurikulum, kemudian pedagogik dan asesmen. Nah, lalu di sekolah penggerak itu yang mana? Jadi intervensi artinya yang dibantu oleh pemerintah pada sekolah penggerak yang membedakan dengan sekolah biasa itu melalui pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sekolah penggerak itu akan diajarkan pembelajaran dengan paradigma baru yang memperhatikan diferensiasi atau perbedaan potensi anak-anak. Yang berikutnya digitalisasi. Jadi kegiatan seperti ini termasuk sudah bagian dari digitalisasi sekolah, ya. Nah, terus berikutnya melalui penguatan sumber daya, ya, sumber daya yang ada di sekolah. Jadi gurunya dilatih, kepala sekolahnya dilatih, pengawasnya, pegawainya juga dilatih. Dan berikutnya intervensi pemerintah itu artinya pemerintah membantu di bidang digitalisasinya, platform digitalnya itu.
Jadi sekolah-sekolah penggerak itu yang dibantu oleh pemerintah, ya, termasuk fasilitas konsultatif, ya, dan asimetris kerjasama dengan pemerintah daerah, begitu. Kira-kira begitu ya. Wah. Jadi itu ya. Jadi beda dengan sekolah biasa. Jadi kalau sekolah reguler ya, tidak dibantu, bahkan dananya kita dapat bos kinerja, ya. Untuk sekolah penggerak itu dapat bos kinerja. Ya. Jadi itu perbedaannya Pak ya? Iya, Iya. persis ya. Siap. Nah, sekarang kan kita masuk tahun ini saya dapat kurikulum merdeka, Pak. Oh ya. Nah, apa sih hubungan kita sebagai sekolah penggerak dan kurikulum merdeka itu, Pak? Ya. Nah, tadi kan Bapak sampaikan udah 4 blok itu. Melalui apa kualitas pendidikan itu bisa ditingkatkan? Salah satunya melalui kurikulum, pedagogiknya, melalui asesmennya. Nah, lalu kurikulum merdeka ini dicobakan yang pertama sekali melalui ini sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini yang mentransformasi kurikulum dalam bentuk kurikulum merdeka. Jadi hubungan antara sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka, ya memang diharapkan sekolah penggerak inilah dulu ya yang terlebih dahulu mengimplementasikan kurikulum yang baru ini dalam rangka melakukan percepatan peningkatan mutu pendidikan, ya gitu ya. Itu hubungannya ya. Lalu Bapak, apa manfaat sekolah penggerak bagi warga sekolah Pak? Oh banyak ya, manfaatnya banyak karena kita difasilitasi. Setidaknya yang pertama, karena kita sumber dayanya, kepala sekolahnya, gurunya, pegawainya itu dikuatkan, penguatan sumber daya manusianya, maka semua diupdate pengetahuannya. Bagaimana memanage sekolah dengan baik, bagaimana menyusun visi yang bagus, bagaimana mengambil keputusan yang strategis, itu kepala sekolahnya ya misalnya ya. Kemudian di gurunya bagaimana melakukan pembelajaran yang sesuai dengan potensi anak-anak. Potensinya kan beda-beda semua anak-anak itu ya. Nah oleh karena itu pembelajarannya juga harus beda untuk si A dengan si B, ya beda dong, disesuaikan dengan bakat, minat, kompetensinya. Jadi banyak manfaat, ya. Oleh karena itu kepada anak-anak apa manfaatnya? Anak-anak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti adik misalnya ya, sukanya di podcast, ya di podcast gitu dilayani. Jadi yang lain juga dilayani begitu ya. Nah, banyak banget ya ternyata manfaat kita sebagai sekolah penggerak. Ya tentu bersyukur jadinya kita di sekolah penggerak. Anak adik-adik masuk di sekolah penggerak di Semanser ini ya bersyukur karena dapat sekolah yang difasilitasi oleh pemerintah ya. Lalu bagaimana sekolah kita SMA Negeri 1 Seririt ini terpilih menjadi sekolah penggerak, Bapak? Ya. Jadi ini melalui proses sudah tentunya ya. Jadi kan ternyata tidak semua sekolah, tidak semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Sesungguhnya kita sampai menjadi sekolah penggerak itu melalui seleksi, ya. Seleksi ada kriteria tertentu, baik pada program sekolahnya, kepala sekolahnya, komitmen sekolahnya begitu ya. Jadi ini melalui seleksi ya, melalui seleksi yang merepresentasikan wah ini sekolah ini di kelompok, sebab ada 4 klaster sebenarnya, 4 klaster sekolah. Jadi yang perlu dicatat bahwa sekolah penggerak itu tidak mesti sekolah super, gitulah Bapak bilang ya. Ada superiornya itu ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 begitulah. Jadi sementara ini banyak yang berpandangan bahwa kalau sekolah penggerak itu sekolah yang hebat gitu ya. Yang luar biasa, tidak mesti begitu ya. Tetapi lebih pada semangat warga sekolahnya untuk bergerak, berubah. Ya itu sebenarnya ya. Itu yang paling penting ya. Seperti yang Bapak bicarakan tadi, kriteria kepala sekolah. Apa kriteria kepala sekolah agar dapat mengikuti seleksi sekolah penggerak itu, Pak? Kalau itu ada kriteria umum dan kriteria khusus, ya. Kalau kriteria umum itu
Yang pertama itu umurnya tidak boleh lebih dari 4 tahun masa kerja. Katakanlah contoh misalnya, kalau lebih dari 56 tahun, masa kerja kepala sekolah 4 tahun periode pertama. Kalau 57, berarti dia masih punya masa kerja lagi 3 tahun dong ya. Ya, jadi enggak bisa. Jadi minimal dia masih menyisakan masa kerja 4 tahun. Kemudian ada persyaratan umum yang lain, misalnya ada surat pernyataan, ya, kesiapan untuk menggerakkan sekolah itu, ya, berikutnya ada pasti surat keterangan sehat, itu kan, itu syarat-syarat umum ya, seperti itu. Tetapi syarat khusus ini yang berat sebenarnya ya. Syarat khusus ini misalnya kepala sekolah mampu menyusun tujuan atau visi sekolah penggerak itu. Kemudian kepala sekolah harus mampu harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Kepala sekolah yang mampu memimpin perubahan. Kepala sekolah yang mampu mengimplementasikan kurikulum itu sendiri. Jadi punya kemampuan. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, kepala sekolah yang resiliensi istilahnya. Resilience itu artinya seperti per ya. Kalau per itu ditekan, itu ada daya elastisitas pemulihan. Artinya kepala sekolah yang mampu tahan banting itulah sih ya. Ketika upayanya gagal, maka fresh lagi untuk bangun, gitu ya. Sederhananya begitu ya. Jadi resiliensi istilahnya ya. Kepala sekolah yang mampu berinovasi, gitu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya kepala sekolah yang mampu melakukan kerjasama, ya, kerjasama dengan pihak lain, ya, kerjasama di internal, kerjasama dengan orang lain, gitu ya. Jadi kalau kepala sekolahnya nggak bisa kerjasama, gimana bisa memajukan kepala sekolah? Dan ini kepala sekolah yang punya kematangan etika. Ya, ini etika banyak itu, etika berkomunikasi seperti apa. Jadi yang Bapak sebutkan tadi setidaknya 10 itu, ya. Jadi lumayan berat sebenarnya persyaratan untuk bisa kepala sekolah untuk bisa menjadi kepala sekolah di sekolah penggerak. Ya. Jadi terutama kompetensi khusus. Kalau Bapak bedakan itu kompetensi manajerialnya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi profesionalitas, dan kompetensi sosialnya. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, saya juga beberapa kali ini akhir-akhir ini melihat ada beberapa guru yang mengikuti pelatihan program guru penggerak. Ya. Apa perbedaan program guru penggerak ini dengan sekolah penggerak? Kalau guru penggerak itu sesungguhnya guru yang diinginkan untuk bisa mentransformasi tadi kualitas pembelajaran, dan dia secara aktif dan proaktif mampu mengembangkan pembelajarannya kepada guru-guru yang lain juga, gitu ya, guru-guru yang lain. Jadi dia bisa punya kemampuan untuk mengimbas nantinya, ya, dan punya komitmen untuk melakukan perubahan, ya, untuk dalam rangka mencapai kualitas pendidikan. Jadi sangat berbeda dengan guru-guru biasa begitu. Jadi dituntut itu. Jadi dia secara aktif dan proaktif mampu mengembangkan pembelajaran dan mengimbaskannya kepada rekan-rekan yang lainnya. Jadi itu sebenarnya guru penggerak itu. Jadi dia punya, dan dia disiapkan, guru penggerak itu disiapkan sebagai calon pemimpin pembelajaran masa depan. Oleh karena itu guru penggerak nanti punya peluang besar untuk bisa menjadi kepala sekolah. Gitu ya. Jadi begitu anunya ya, konsepnya. Ini terakhir Bapak, apa prasyarat suatu sekolah agar bisa menjadi sekolah penggerak, Bapak? Agar menjadi sekolah penggerak. Iya. Kalau sekolahnya sih seperti tadi, tidak mesti harus hebat, ya, karena
kalau sekolah itu dibagi menjadi 4 level, pemerintah ingin mencoba ke 4 level ini diintervensi gitu ya, dibangun. Tetapi yang lebih adalah pada komitmen sekolahnya, ya. Jadi syarat sekolah menjadi sekolah penggerak, maka warganya itu harus punya komitmen untuk bertransformasi, melakukan perubahan. Mau berubah ya. Perubahan ya, mau berubah untuk meningkatkan mutu dengan cara-cara yang baru, dengan paradigma baru, dengan kalau lihat dari sisi infrastrukturnya, infrastruktur digitalisasi sekolah. Kalau sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang mampu berubah, ya, mau berubah, mau dan mampu berubah gitu ya. Jadi tidak defensif, wah saya udah tradisi seperti kemarin saja gitu ya. Kemudian dari sisi kebijakannya, budayanya harus punya budaya mutu ya. Kurikulum yang terbaru ya, mau siap, ada kesiapan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pembelajaran yang berdiferensiasi dengan paradigma baru tadi. Asesmennya gitu ya, asesmennya juga lain yang mampu mengakomodasi kebutuhan murid. Jadi ada prinsip-prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Jadi di sekolah penggerak itu harus ada kesiapan untuk mengimplementasikan dari sisi kurikulumnya, ya, dari sisi pembelajarannya, dari sisi asesmennya yang sudah ditetapkan kebijakannya oleh pemerintah pusat, gitu ya, melalui Kemendikbudristek, ya, gitu, kira-kira gitu ya. Udah banyak banget ya informasi yang gitu saya ya, dapatkan. Ya, jadi gitu kira-kira gambarannya. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan berbagi informasi kepada kami. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya pada adik-adik. Nanti podcast kita ini didengarkan juga oleh teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini mampu memberikan gambaran yang lebih real tentang apa itu sekolah penggerak. Sekalipun sebenarnya belum detail sekali. Kalau kita bicara ini banyak panjang juga ya. Tapi karena kita terikat oleh waktu ya seperti itu, mudah-mudahan mempunyai gambaran ya, memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sekolah penggerak ini. Nah, saya juga yakin nih teman-teman di rumah pasti udah pada paham nih soal sekolah penggerak. Jadi nggak ragu-ragu lagi apa sih itu sekolah penggerak, tinggal tonton aja video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu stay tune di channel Project Semanser. Nantikan terus ya episode selanjutnya di Project Semanser. Bye bye. Bye bye.